Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita juga mau menyembah Tuhan. Biar sukacita Natal Tuhan Yesus ada di tengah-tengah saudara. Amin saudara. Mari kita mau terus memuji Tuhan, kita mau senangkan Dia dengan puji-pujian. Kita mau naikkan pujian, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tuhan yang luar biasa buat Tuhan dan Raja kita saudara. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang mengasihi saudara dan juga saya. Dia Tuhan yang lahir di dunia ini menjadi penebus buat kita semua. Bahkan Dia rela untuk lahir di kandang domba saudara. Mari bawa hati kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau sembah Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janji-janjinya, Tuhan yang mengasihi dan memberkati kehidupan saudara. Kemurahan Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik yang di surga. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, tercurah
sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamanya penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Menebus Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamanya penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Kau kekal selamanya. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah umat. Mungkin Tuhan hari ini kami belum bisa ibadah Natal bersama-sama di gereja, tapi kami percaya Tuhan kuasa Natal, keajaiban Natal, berkat Natal juga dapat kami terima di setiap rumah kami Tuhan. Karena kami telah menerima juru selamat yang kekal. Kaulah penebus kami Tuhan. Terima kasih. Penebus Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamanya penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, yang layak kami puji, kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yes, Engkau Raja segala raja, dan terima pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Sembah dan puji Dia,
segala raja Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang padamu Tuhan. Kami mau berserah Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang menyertai kami. Allah yang terus beserta dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku
Shalom, salam damai sejahtera untuk GBI Jelam Baru Utama 4. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur hari ini kami berada di tempat ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan hati-Mu, dan semua karena anugerah-Mu. Tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan juga ya Roh Kudus berkuasa atas para jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Bagaimana kabarnya? Tentu saja dalam keadaan sehat. Semoga tetap sukacita dan siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, dalam kehidupan seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah masalah atau pergumulan seperti sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, lalu kehilangan pekerjaan Bapak Ibu. Nah, seringkali kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi ini terasa sulit, terasa berat, seperti tidak ada jalan keluar Bapak Ibu. Nah, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya putus asa, hilang harapan, karena masalah yang mereka hadapi, yang kita hadapi tak kunjung selesai. Dan seolah-olah Tuhan tidak menolong, dan seolah-olah Tuhan tidak ada bersama kita. Namun melalui firman ini kita akan menjadi tahu siapakah yang dapat menolong kita, dan firman ini menjadi jawaban Bapak Ibu saat ini. Nah, oleh karena itu tema khotbah hari ini adalah Allah beserta kita. Allah beserta kita. Nah, mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, lalu kita buka di Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, Bapak Ibu, kelahiran Yesus dan nama Immanuel pun digenapi dalam Injil Matius yang tadi kita baca, yang barusan. Hal itu merupakan hasil nubuatan dari kitab Yesaya. Nah, kitab Yesaya dengan Injil Matius itu berjarak kira-kira 700-an tahun. Bapak Ibu, Allah beserta kita di dalam Alkitab ditulis kira-kira 100 kali. Namun secara eksplisit atau secara jelas, hanya 3 saja ayat dalam Alkitab menulis kata Immanuel, yaitu Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, dan Matius 1 ayat 23. Nah, mari kita merenungkan makna penyertaan Tuhan melalui kitab Hakim-Hakim. Mari kita buka Alkitab kita, Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Bapak Ibu, Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon,
anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, ayat 11, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu, penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Allah menyertai bangsa Israel melalui Gideon, bertujuan agar bangsa Israel lepas dari tangan orang Midian, lepas dari cengkraman orang Midian, dan bangsa Israel berani melawan mereka. Bapak Ibu, ketika Allah menyertai bangsa Israel, bukan berarti mereka terbebas dari masalah, terbebas dari ancaman dan hambatan. Tetapi akhir dari perjalanan atau perjuangan mereka adalah negeri Kanaan. Nah, atau tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu yang telah Allah janjikan kepada bangsa Israel. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang Kristen terbebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Allah berjanji memberikan kita kekuatan, menyertai kita, Bapak Ibu. Nah, ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Nah, di sini Gideon mempertanyakan, di manakah penyertaan Tuhan? Nah, di sini menjadi pertanyaan, apakah yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu pernah tidak ketika kita menghadapi masalah seolah-olah Tuhan itu diam dan tak kunjung ada perbuatan Tuhan? Perlu kita ketahui bahwa Tuhan sedang mendidik kita dan mendewasakan kita melalui masalah yang kita hadapi. Seperti halnya bangsa Israel yang jatuh ke tangan orang Midian selama 7 tahun. Karena bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, ayat pertama, tapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi bangsa Israel itu dididik oleh Tuhan, dihukum Tuhan karena bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan pada waktu itu. Sehingga Allah mengutus Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Bapak Ibu, 4 hal ini perlu diingat selama kita masih hidup. Melalui masalah, rasa percaya kita kepada Tuhan terus meningkat. Lalu melalui masalah pun
melatih kekuatan iman kita. Iman kita diuji. Lalu melalui masalah membuat kita agar mengevaluasi diri. Apakah ada hal-hal yang jahat yang telah kita lakukan kepada Tuhan, yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita harus koreksi diri Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan masalah, apakah ada yang salah ya dalam diri kita? Kita harus evaluasi. Nah, yang terakhir, melalui masalah membuat kita sadar agar kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Ketika ada datang masalah, itu membuat kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Tidak mengandalkan dari yang lain, tidak mengandalkan seseorang. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, Allah mengutus Gideon. Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Midian, untuk menyelamatkan bangsa Israel agar terbebas dari tawanan orang Midian. Nah, Allah menyertai bangsa Israel, Allah melalui Gideon. Bapak Ibu, perlu diingat bahwa sedikit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketahui itu. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ia selalu ada bersama kita. Ia selalu memberikan kita kekuatan. Ketika kita dalam masalah, Ia selalu ada. Ia tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Perlu kita ketahui. Nah, seperti contoh ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, ketika murid-muridnya dan Yesus berlayar di tengah danau, lalu kapal tersebut diterpa angin dan badai, bahkan ombak yang besar, sehingga muridnya merasakan ketika saat itu bahwa ia akan tenggelam, mereka akan mati. Namun Tuhan Yesus yang ia lakukan, Tuhan Yesus tidur, seolah-olah Tuhan Yesus tidak terganggu dengan masalah yang ada. Nah, pada waktu itu salah seorang murid membangunkan Yesus. Dan ketika itu juga Tuhan Yesus menghardik angin itu lalu menenangkan danau itu. Nah, lalu Yesus menegur murid-muridnya agar ia tetap percaya kepadanya, agar ia percaya kepada Yesus bahwa Yesuslah Allah yang menyertai mereka di saat keadaan sulit. Nah, ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Kita garis bawahi kata, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Melalui ayat ini kita tahu penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dari masalah kecil sampai yang menurut kita besar dan berat sekalipun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Nah, yang harus kita lakukan adalah tetap andalkan Tuhan Bapak Ibu. Tetap andalkan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, melalui ayat ini kita tahu jaminan dari penyertaan Tuhan. Maksudnya apa? Nah, garis bawahi kalimat ini. Engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ini jaminan yang Allah berikan kepada Gideon bahwa ketika mereka nanti berperang, mereka pasti akan
memukul kalah orang Midian. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Dari masalah yang kecil sampai yang menurut kita besar dan berat sekalipun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah tetap andalkan Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tetap andalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, maka semua permasalahan dapat kita selesaikan. Semua pergumulan-pergumulan kita ketika kita hidup bersama Tuhan, hidup dalam naungan Tuhan, masalah akan selesai. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, dalam segala perkara Allah berjanji menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk tampil sebagai pemenang. Nah, tetap pegang janji Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu yang telah kami dengar dan kami ketahui menjadi rema untuk setiap kehidupan kami, dan kami semakin tahu bahwa Engkau turut berserta kita dalam masalah kita yang kita hadapi ya Tuhan. Terima kasih, melalui Roh Kudus juga kita diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang ada. Terima kasih Tuhan, biar kami terus tetap teguh di dalam iman kami, terus tetap setia dan tetap kuat di dalam menghadapi masalah yang terjadi saat-saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kami mau mengajak saudara sekalian untuk merenungkan kembali kebaikan Tuhan yang telah memilih dan menyucikan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu.
dekat erat dengan hatimu. Kau yang telah memilihku menjadi bagianmu. Biar ku taat perintahmu dan berbuah bagimu. Kau di dalamku dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Kau di dalamku dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami dari GBI Jalan Baru Taman 4 Youth Komsel mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari terimalah berkat ini saudara. Mari kita angkat hati kita dan juga kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat dan damai sejahtera dan sukacita yang jauh melampaui segala akal dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian ya, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya bersama saya katakan amin, amin. Shalom, selamat hari Natal Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan hindari kerumunan. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.